Dari saja lagi ya. Mohon sebelumnya karena ada terlalu acara akan acara selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara oleh pelaksana tugas harian Ketua KPU Kota Kediri oleh Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi kepada yang terhormat Bapak Nasruddin SIP MSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partai politik Kediri, Kepala Dinas DPKP Kota Kediri atau yang mewakili Ketua KPU dengan anggota KPU Kota Kediri, Bapak Sekretaris beserta dengan jajarannya, Bapak Ibu hadirin semua yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan pleno terbuka pemutahiran data pemilih berkelanjutan bulan Desember tahun 2020 dengan keadaan yang serba minimalis, serba banyak kendala dan sebagainya, kendala teknis dan sebagainya. Oleh karena itu sebelumnya kami mohon maaf kepada semuanya atas kendala-kendala yang kita alami pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini adalah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kemudian SE KPU Nomor 181 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kemudian SE Nomor 550 terkait dengan rapat pleno dan permintaan data pemilih berkelanjutan tahun 2020. Untuk mempersiapkan saya PKS masuk pemutahiran data berkelanjutan bulan Desember tahun 2020. Bapak Ibu semuanya, sebelum nanti dipaparkan oleh subdivisi perencanaan dan data, saya memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pada prinsipnya bahwa pemutahiran data itu menjadi kewajiban KPU. Secara definisi pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun agar data pemilih yang dimiliki semakin berkualitas. Artinya kita tetap berprogres bagaimana data pemilih di Kota Kediri ini sepanjang tahun 2020 ini agar menjadi data pemilih yang benar-benar valid dan berkualitas. Kemudian tujuannya adalah memperbarui data guna mempermudah proses pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu pemutahiran data selanjutnya. Artinya apa? Agar data pemilih di tahun-tahun yang akan datang itu kita bisa lebih lebih bisa memvalidkan lagi, sehingga dalam proses pemilu yang akan datang persoalan data khususnya data pemilih. Kemudian sasaran yang kita lakukan terkait dengan pemutahiran data pemilih adalah yang pertama adalah penduduk yang belum terdaftar sebagai pemilih. Jadi kalau ada penduduk yang sebagai pemilih tetapi dia sedianya datanya.
yang sudah nah, ini kalau misalnya data penduduk yang sudah 17 tahun atau pernah menikah, belum ada di data pemilih, maka ini juga menjadi sasaran tepat kami perubahan data pemilih. Yang sebenarnya dalam rangka BPKP penduduk yang meninggal ini nanti kita juga melakukan updatingnya. Kemudian data penduduk mutasi, baik mutasi masuk maupun mutasi keluar. Ini juga kita terus berupaya untuk memperbaikinya. Terakhir adalah data TNI atau Polri yang memang sudah guna tugas. Ini yang menjadi konsen kita dalam pemutahiran data pemilih selama tahun 2020 ini. Kemudian pelaksanaannya menurut undang-undang dan sekaligus menurut surat edaran tadi itu selama Januari sampai dengan Desember. Nah, pada pagi hari ini adalah hasil pemutakhiran pada bulan Desember. Sekaligus nanti saya sampaikan sedikit perkembangannya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian yang kita lakukan selama proses pemutakhiran data pemilih ini banyak sekali menggandeng stakeholder di pihak lain atau pihak-pihak lain. Salah satunya adalah pemerintah kota melalui Dinas Penduduk Capil, melalui kelurahan, kemudian melalui Dinsos, walaupun kemudian data-data yang kita masuk itu lebih banyak dari data Dinas Penduduk Capil. Jadi data utama kita memang lebih banyak dari Dinas Penduduk Capil. Kemudian juga kita juga bekerja sama dengan Bawaslu Kota Kediri. Dalam hal ini adalah Bawaslu memberikan rekomendasi terkait dengan pemilih atau warga yang meninggal dunia. Itu Bawaslu dalam beberapa bulan terakhir memberikan rekomendasi terkait dengan NS itu tadi. Kemudian kita juga menggandeng beberapa pihak. Dalam hal ini kita mensosialisasikan kepada pihak-pihak baik melalui kegiatan-kegiatan yang beriringan dengan KPU seperti kegiatan Ghost to Kampus. Ini kita selalu sampaikan bahwa kita mengadakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oleh karena itu kepada masyarakat umum kita sering menyampaikan itu dalam banyak kesempatan agar supaya masyarakat juga bisa ikut andil dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, untuk hasil selama bulan Desember atau selama tahun 2020 ini, coba Mas Imam datanya. Sudah ada kirimnya. Nah ini jadi selama untuk dari data DPT kita, DPT HP kita terakhir itu jumlah totalnya adalah 201.850.000. Nah kemudian hasil selama pemutakhiran Januari sampai dengan Desember untuk pemilih barunya itu ada 3.485. Kemudian untuk TMS-nya ada 1.998. Ini sudah termasuk nanti yang akan disampaikan hasil rekapitulasi di di bulan Desember. Jadi itu adalah sedikit gambaran dari proses pemutakhiran data kita selama 1 tahun di tahun 2020. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu terkait dengan hasil pleno pada bulan Desember ini, hasil pemutakhiran pada bulan Desember ini akan disampaikan oleh Koordinator bagian perencanaan dan data kepada Mbak Nisa, mohon bisa dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Untuk pengumuman data kependudukan di bulan Desember, kita mendapati untuk pemilih baru 0, untuk pemilih PNS meninggal dunia laki-laki 14, perempuan 86, total 196, tinggal laki-laki 116, perempuan 105, total 251, dan total PNS untuk laki-laki, total PNS untuk laki-laki 226, perempuan 221, total 447. Sehingga hasil daftar pemilih berkelanjutan bulan Desember untuk Kota Kediri laki-laki 996, 639, perempuan 03, 698, total 203. Kemudian kami kembali kepada Bapak-Bapak. Terima kasih Bu Anissa terkait dengan hasil pemutahiran di bulan Desember. Jadi saya ulangi di bulan Desembernya totalnya 440. Dengan demikian 96 meninggal dan 251 tidak keluar orang. Nah, untuk DPT kita per Desember tahun 2020 ini itu sebanyak 203.437 DPT atau pemilih. Bagaimana? Ada tanggapan? Oh, menambahkan betul. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kota Kediri, yang saya hormati seluruh pengurus atau ketua partai politik yang saya hormati, harus KPU serta orang dan kepala tadi atau yang terpilih. Sebagaimana pasal 104 ayat 4 Undang-Undang 7 tahun 2017, Bawaslu berkewajiban mengawasi pelaksanaan pemilihan data pemilih yang berkelanjutan. Yang artinya di sini juga harapan dari Bawaslu secara formalnya memang KPU, tapi harapannya khususnya yang punya kepentingan nanti di pemilu, yaitu partai politik, harapannya pengurusnya atau ketua maupun pengurus itu khususnya kepada warga sekitar ataupun konstituen partai politik itu mungkin ada, kalau mungkin digambarkan, anak yang lahir setelah 9 April 2002, berarti setelah 9 April 2002 itu kan banyak yang belum masuk di daftar pemutahiran daftar pemungut DPT 2019. Jadi banyak yang belum masuk di sini. Sehingga harapannya kami juga menyisir, Bawaslu juga menyisir, baik itu yang PNS maupun yang nanti akan menjadi pemilih baru, kami menyisir untuk kita lakukan pemutahiran bersama. Oleh karena itu harapannya bukan hanya KPU, memang programnya KPU yang kami sebetulnya merekomendasi KPU karena kami yang menetapkan. Berarti kalau partai politik ataupun yang lainnya itu semacam memberikan masukan kepada KPU untuk dalam rangka memutahirkan data pemilih agar lebih valid. Ini harapan dari Bawaslu karena kami memang salah satunya tugas kami mencegah agar jangan sampai terjadi semakin banyak kesalahan, semakin valid semakin baik. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Terima kasih Pak Mansur atas masukannya, dan ini juga sekaligus harapan dari KPU kepada partai politik untuk juga ikut berpartisipasi dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Karena proses ini terus berlanjut sampai dengan kita melakukan tahapan pemilihan selanjutnya. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanggapi lagi dari partai-partai yang sudah masuk di link Zoom kita. Ada dari Partai Golkar, kemudian ada dari Dispenduk, kemudian ada dari Partai Nasdem, ada PDIP, dan dari PKB, dan juga dari Golkar. Monggo barangkali ada yang perlu disampaikan. Mungkin dari Dispenduk, Pak Nasir, ada yang perlu disampaikan? Monggo. Atau dari Bu Ketua, Bu Puspo, ada yang perlu ditambahkan? Monggo. Ada Mas, menurut saya sudah cukup. Yang penting masukan dari parpol yang kita harapkan ini, karena pemutakhiran data pemilih untuk akhir tahun kita sampaikan dan kita mengundang partai ini. Ya, terima kasih Bu Puspo. Itu juga tadi sudah disampaikan juga oleh Bawaslu bahwa kita memang mengharap kepada partai politik juga ikut bisa berpartisipasi dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, karena gunanya juga tentu untuk kita semua di Kota Kediri ini. Monggo, ada dari PKS barusan masuk, ada yang perlu diutarakan? Juga ada dari Gerindra. Monggo. Monggo, saya berikan kesempatan kepada peserta Zoom, peserta pleno untuk memberikan masukan terkait dengan hasil dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di bulan Desember, atau usul-usul masukan-masukan terkait dengan pemutakhiran data berkelanjutan selama tahun 2020 dan rencana tahun 2021. Monggo kami buka, kita sambil diskusi biar ke depan kita bisa lebih lebih harmonis lagi dalam rangka penyelenggaraan pemilu di Kota Kediri. Betul ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya bacakan sekali lagi bahwa hasil pemutakhiran data di bulan Desember tahun 2020 adalah total TPS sebanyak 447, sehingga total DPT kita atau pemilih kita di bulan Desember ini adalah 203.337. Apakah hasil ini bisa diterima? Bisa. Bisa. Demikian Bapak Ibu semuanya, beserta rapat pleno yang kami hormati, acara pleno sudah kita lalui dengan hasil yang tadi sudah kita sampaikan. Terima kasih atas segala partisipasinya Bapak Ibu semuanya, sehingga acara pada malam hari ini bisa terlaksana
dengan lancar dan sukses. Walaupun tadi ada sedikit kendala di aplikasi Zoom-nya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut kami sampaikan berita acara kelima akan dikirimkan ke kantor Bawaslu dan ke kantor masing-masing partai politik. Demikian rangkaian acara lembaga pemutakhiran pada pemilih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.